Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sultan al-wajhi al-burhan al-mabsut bil-hujud kalamuhu wa ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad مفتاح رحمة الله على ما فيه الله صلاة وسلاما دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وتفرحنا في الدين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اللهم ارزقنا فحم نبينا واخلال المرسلين واحمد ملك المكرمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, segenap para habaib, para asatidz, para kiai, para ustaz, para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Khalil dan yang lainnya, para ustaz, para kiai yang hadir pada malam ini. Tidak lupa juga para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya, kemudian puji umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada malam hari ini tidak lain yang dilakukan sesungguhnya karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya di tempat ini tidak lain tidak bukan karena untuk belajar akan kenal akan Allah, kenal akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita hadir di majelis ta'lim seperti ini agar menguatkan daripada di hati kita agar ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian dari ulama terdahulu, ulama dari tabi'in dari Rasulullah, tabi'in dari para wali Allah sampai sekarang mengajarkan daripada daripada hadir ke tempat majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bertepatan juga hari ini yaitu Muharram. Kalau bahasa tentang Muharram, orang banyak tentang Muharram. Jadi kita fokus daripada keutamaan daripada pasti larinya ke Muharram, pasti larinya ke Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tak pandai saya menyampaikan hal yang seperti ini. Ada ustaz, ada kiai, semuanya yang hadir tempat ini. Kebetulan tadi juga kan saya disuruh hadir sama Ustaz Khalil, suruh hadir di sini. Alhamdulillah saya niatkan dari hati kita mengejar ilmu, belajar. Anda juga belajar di sini, sama-sama belajar kita. Jadi kita belajar itu istilahnya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inti daripada hal-hal yang kebaikan semuanya. Alhamdulillah, yaitu saya ingin menyampaikan sedikit dalam Maulid Habsyi yang biasa kita baca, yaitu Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu ya Rasulullah bi ahli wa ummi akhbir an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashiya' wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, qala ya Jabir inna Allah khalaqal qabla al-ashiya' wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi abiku, Nabi Umi dan Nabi itu kata Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, aku ingin bertanya Nabi abiku dan Nabiku, sebelum Allah menciptakan sesuatu, apa yang dulu Allah ciptakan ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum ketika melihat Sayyidina Jabir mengucapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah langsung menjawab, ketahuilah wahai Jabir, kullu nabiyyi Muhammad, kalau Jabir Allah akan berkata nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dari cahaya apapun. Bahkan dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa, kan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tapi yang pertama diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur Muhammad
sangat luar biasa. Bahkan kalau kita memandang wajah tampannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terbayangkan saking tampannya wajah Nabi Muhammad. Kita bayangkan hidupnya bentuk seperti huruf alif, yang tidak macam kayak kita, ini kan hidupnya becek-becek semuanya. Benar nggak? Kalau Rasulullah tidak bisa dibayangkan, bibirnya kayak bentuk huruf mim, kan cakep gitu. Pandang alisnya kayak hamlet sabit, gagah. Rasulullah itu kalau berjalan itu gagah Rasulullah. Oh, wanita mana yang tidak tertantang dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Yahudi aja di dalam hatinya itu tidak bisanya mengatai Nabi Muhammad, tapi dalam dirinya itu dengan Rasulullah sangat tampan saudara Muhammad, sangat luar biasa derajatnya dengan Rasulullah. Kita bayangkan kalau bulan itu dibelah, ini bulan dibelah, itu bayangkan bulan kalau dibelah, seperempatnya itu untuk umat yang ada di dunia ini, seperempatnya itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam, setengahnya itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seperti bulan, saking tampannya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, lalu dibelah Nabi Musa. Kita biasa mendengarkan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, paling banyak sebab yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa sering berbicara kepada Allah. Karamanya, mukjizatnya bisa membelah lautan. Tapi Rasulullah lebih luar biasa lagi. Bukan laut yang dibelah Rasulullah, tapi bulan yang dibelah Rasulullah. Bahkan itu disaksikan oleh bani-bani Quraisy pada zaman itu, jahiliyah. Bulan dibelah, habis bulan dibelah, Rasulullah habis disatukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata orang-orang yang dulu bilang? Sihir. Rasulullah telah mainkan, Muhammad telah mainkan sihirnya. Kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita beriman kepada Rasulullah, Rasulullah bilang bisa membelah bulan. Ya kita kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, ya pasti kita percaya Rasulullah bisa membelah bulan. Kadang-kadang orang kan tak melihat, wah, tapi Rasulullah benar sih dalam kita menjelaskan Rasulullah itu tampan, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Bahkan di dalam Maulid Tiba kan sudah dibilang, dikatakan Rasyid Rahman Tiba dikatakan pas dalam akhir daripada Maulid Tiba itu, tahu tak Maulid Tiba? Dalam Maulid Tiba yang terakhir itu dikatakan Syekh Rahman Tibai mengatakan dalam Maulid Tiba yaitu astagfirullahaladzim, lupa. Dalam Maulid Tiba itu astagfirullah, lupa. Astagfirullahaladzim, dalam Maulid Tiba itu Syekh Rahman Tibai mengatakan yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam Maulid Tiba itu mengatakan daripada anak lupa satewatah. Dalam Maulid Tiba itu dikatakan di dalam Maulid Tiba dalam keadaan sujud Rasulullah dilahirkan, syakiran dalam keadaan sembah syukur kepada Allah, hamidan dalam keadaan terpuji dan terpuji, karena berbantu fitaman bagikan bulan purnama Rasulullah dilahirkan. Bayangkan Nabi Muhammad itu bagikan bulan purnama yang dilahirkan. Bahkan seluruh alam semesta ini seluruhnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklum saya lupa saja sedikit saja. Biasa dalam biasa pengajian yang lupa sedikit biasa. Jadi bayangkan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Ketampanan Nabi Muhammad itu tidak ada duanya lagi. Kita bahkan tidak bisa membayangkan saking tampan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kelak yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana mau cerita sedikit tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, ketika itu umat manusia Rasulullah wafat,
ketika itu akhirnya akhir zaman ketika itu Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah Allah murka semurkanya pada waktu itu. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat datang, hancur semua dunia ini dibuatkan Allah. Allah marah semarah-marahnya. Akhirnya Allah marah. Ketika itu meninggal semuanya, makhluk hidup yang ada di dunia ini meninggal semuanya. Akhirnya Allah suruh malaikat pencabut nyawa, suruh menyambut nyawa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Meninggal semuanya. Ketika malaikat pencabut nyawa itu mencabut daripada nyawa semuanya, Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa sendiri. Untuk mencabut nyawa sendiri itu ketika malaikat itu mencabut nyawa itu menyambut nyawa sendiri, itu saking teriaknya yang luar biasa, dunia ini hancur semuanya tanpa ampun. Saking Allah murka semurka-murka pada waktu itu. Meninggal semuanya, tidak ada makhluk Allah yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi, menyuruh daripada malaikat Israfil suruh meniup sangkakala. Ketika ditiup sangkakala kedua kalinya, hiduplah semuanya. Akhirnya dihidupkan lagi berkat Israel. Akhirnya ya Israel kata Allah, tolong carikan daripada makam kekasih itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh cari daripada makam Nabi Muhammad, itu sudah nampak sinar yang luar biasa memancar daripada cahaya sampai menembus langit. Otomatis daripada malaikat Israel tahu memerintahkan daripada Allah memerintahkan juga kepada malaikat Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dilantikkan. Itu tidak ada satu orang yang dikenal kecuali adalah malaikat kekasih yang tersayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Rasulullah, ketika Rasulullah membuka matanya, akhirnya dia bertanya, wahai Jibril, di mana aku? Ya Rasulullah, sesungguhnya hari kiamat sudah berlalu. Allah sudah murka semurka-murkanya. Itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan aku suruh mencari makam kau sehingga engkau hidupkan kembali. Ya Jibril, di mana keadaan umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Akhirnya ketika itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi diri mencari daripada umatnya satu persatu mencari Rasulullah yang ribuan mil ini umat ini berkumpul luar biasa berkumpul. Akhirnya Allah menghidupkan umat semua, Allah menghidupkan seluruh umat yang daripada yang penzina, penjudi, pemakan barang-barang haram, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mahsyar. Akhirnya ketika di padang mahsyar tersebut yang matahari sejengkal tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah yang ketika itu yang bisa menolongnya. Dan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak bisa menolong nafsi-nafsi semuanya di padang hari itu. Yang bapak tidak kenal sama emak, yang emak tidak kenal sama bapak, yang abang tidak kenal sama adik, yang paman tidak kenal sama bibinya semuanya. Akhirnya ketika itu ada sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam api neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu umat Rasulullah sampai masuk ke golongan yang disebut dalam cerita ini, masuk dalam neraka Allah. Ada umat yang Rasulullah yang masuk dalam neraka Allah. Ketika itu Rasulullah paling sibuk Rasulullah itu paling sibuk di hari kiamat dan mahsyar. Tidak ada manusia yang paling sibuk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Mencari umatnya sampai bersatu. Ya Jibril, di mana umatku tadi? Wahai Jibril, umatku satu di mana? Ya Rasulullah, sebagai umatku ada yang masuk dalam api neraka ya Rasulullah. Gimana caranya ya Rasulullah? Ya Jibril, aku tidak tahu ya Jibril. Aku ingin menyelamatkan umatku. Pergi Rasulullah ke neraka.
Tapi Rasulullah tidak mau satu musibah umatnya masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika itu Rasulullah menangis yang tiada luar biasanya, dan kemudian dia umatnya disiksa dan neraka. Akhirnya ketika malaikat Jibril ini melihat Rasulullah menangis, sudah malaikat Jibril ini terasa daripada prihatin dengan Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril pergi ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Jibril suruh ambil panci yang ada di situ dari surga, bawa turun kasih ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya panci tersebut dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini panci ya Rasulullah. Akhirnya panci tak ke Rasulullah. Apa itu wahai Jibril? Akhirnya panci itu dilemparkan ke api neraka Allah, sehingga api yang hitam melambung itu jadi padam. Padam luar biasa. Ketika umat dari saya sudah neraka itu, sehingga berhenti semuanya. Gara-gara air yang disiram oleh Rasulullah dari malaikat Jibril, karena Allah yang memerintahkan semuanya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku ini wahai Jibril, sehingga api neraka Allah menjadi padam? Akhirnya Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihnya Allah, tahukah kalian, tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, air yang aku berikan ini adalah air ketika semasa engkau umat di dunia, ketika malam hari dia sholat tahajud, sholat hajat, sholat lima waktu, meminta ampunan, merindukan engkau, menangis ada rindu engkau pada engkau wahai Rasulullah, sehingga airnya aku kumpulkan wahai Nabi Muhammad. Allah memerintahkan untuk mengumpulkan sehingga air ini bisa menolong umatnya Nabi Muhammad dan bisa memadamkan api dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya apa? Contohnya jangan pelit-pelit badan untuk berselawat